Penaleisela, Kabupaten Buru, Maluku terpaksa belajar di jalan raya. Kepala Sekolah atau Kepsek PAUD Lestari Indah Hasnawati Kaimudin mengatakan, PAUD Lestari Indah ini disegel Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD dan pemerintah desa atau Pemdes Waspai tanpa alasan yang jelas. Akibat penyegelan itu, guru dan siswa terlantar di luar gedung dan tak bisa masuk ke gedung sekolah. Sudah sejak Jumat lalu, proses belajar mengajar tak bisa dilakukan di dalam sekolah. Pasalnya gembok pintu bangunan diganti dengan yang baru. Bahkan papan nama PAUD Lestari Indah juga dicabut. Selanjutnya, Senin kemarin kata dia, semua barang atau inventaris PAUD Lestari Indah dikeluarkan dari dalam bangunan tanpa ada pemberitahuan. Hasnawati mengaku pasca kejadian tersebut, banyak orang tua siswa yang menanyakan terkait penyegelan sekolah. Ia mengatakan bahwa para orang tua siswa ini khawatir dengan nasib anak-anaknya ke depan. Terlihat sejumlah orang tua pun membawa pamflet bertuliskan meminta keadilan kepada Presiden Joko Widodo, Gubernur Maluku Murad Ismail, dan penjabat Bupati Buru Jalaluddin Salampesi. Mereka tak terima atas aksi penyegelan yang dilakukan pihak desa Waspai tersebut. Ibu membersihkan tempat tidurku. Lagu apa lagi? Lagu apa lagi? Aku anak paut tidak jangan misi oleh mari bersama sayang padaku. Mama dan papa sekarang pulang dulu. Nanti aku pulang, mama papa jemput aku. Di luar saja, di luar saja. Jalannya muter-muter. Ada anak sekolah, sekolahnya tadi antar. Kita ke Kabupaten Maluku Tenggara, Tribuners, harga sayur buncis di Maluku Tenggara tembus hingga Rp40.000 per kilogram. Harga sayur buncis di Maluku Tenggara meroket hingga mencapai Rp40.000 per kilogram. Hasil pantauan di Pasar Langgur Rabu 18 Oktober 2023, para pedagang menawarkan harga sayur buncis Rp40.000 per kilogram. Pedagang sayur Puji yang ditemui di lokasi penjualannya mengatakan, kenaikan sayur sudah terjadi sebulan terakhir. Jika sebelumnya harga buncis per kilogram harganya Rp10.000, kini dibanderol harga Rp40.000. Dikatakan untuk jenis sayur yang satu ini memang stok agak berkurang hingga mempengaruhi harga yang dipatok para pedagang. Kemarau panjang mengakibatkan hasil panen petani menurun. Bahkan menurutnya lonjakan harga sayur mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Terakhir, ia berharap agar ada solusi dari pemerintah untuk memperbaiki harga sayur mayur. Karena keresahan ini juga dirasakan oleh para pembeli yang rata-rata ibu rumah tangga. Beli 50. Jadi saya yang jual kadang-kadang 60, kadang-kadang 70. Harga begini, harga ini karena kurang. Di kebun mati semua pohonnya, jadi buncisnya nggak ada. Cuma dia dapat 1 kilo, 2 kilo itu saja, karena panas. Iya ya teman-teman. Pertama dia jual yang Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, 8 bulan gaji ratusan karyawan Pancakarya belum dibayarkan, DPRD bakal panggil Rusdi Ambon. DPRD Provinsi Maluku akan mengagendakan pemanggilan terhadap pimpinan PD Pancakarya.
Hal ini berkaitan dengan belum dibayarkannya gaji ratusan karyawan Pancakarya tahun 2020 selama 8 bulan. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku Anos Yeremias mengatakan akan meminta Ketua Komisi untuk memanggil Direktur Utama PD Pancakarya Rusdi Ambon. Dijelaskannya di tahun 2023 ada penyertaan modal sehingga dirinya pun mempertanyakan kenapa gaji karyawan belum diselesaikan. Ditegaskannya DPRD akan mempertanyakan ke Direksi Pancakarya terkait gaji yang belum dibayarkan. Untuk itu dia berharap agar karyawan bisa bersabar dan melaporkan ke DPRD. Sebenarnya beda apa? Ya, nanti akan kami minta Komisi 3 untuk menindaklanjuti sebab ini berkaitan dengan hidup banyak orang. Pada tahun anggaran ini kan ada penyertaan modal. Diharapkan dengan penyertaan modal itu untuk pengembangan usaha termasuk juga membayar hak karyawan yang belum selesai dibayarkan. Kami nanti akan konfirmasi ke pimpinan atau direksi Perumda Pancakarya untuk meminta penjelasan terkait dengan itu. Karena itu kepada saudara-saudara yang merasa hak-haknya belum dibayarkan, kami minta bersabar. Mudah-mudahan dengan diagendakannya nanti pertemuan komisi dengan Perumda Pancakarya, baru kita akan meminta penjelasan dari direksi PD Pancakarya. Akui belum bayar gaji karyawan, ini penjelasan PD Pancakarya. Perusahaan daerah atau PD Pancakarya klarifikasi terkait tudingan tak bayar gaji karyawan selama 8 bulan. Manajer Personalia Umum PD Pancakarya Penti Persulesi menjelaskan, mulanya semua karyawan gajinya dipotong 50% saat masa pandemi COVID-19. Sisa gaji mereka akan dibayarkan jika kondisi keuangan perusahaan sudah membaik. Mengingat di masa COVID-19, semua kapal tidak jalan, tapi biaya operasional tetap dibayar sehingga terjadi pembengkakan pada keuangan perusahaan. Selanjutnya, hingga saat ini belum ada kesepakatan untuk sistem pelunasan gaji sisa karyawan, entah dibayar sekaligus atau dicicil pelan-pelan oleh PD Pancakarya. Hal itu yang membuat pembayaran gaji sisa karyawan hingga saat ini belum bisa dilakukan. Sementara itu, Tribuners, Direktur PD Pancakarya Rusdi Ambon mengatakan, terkait gaji sisa dari salah satu mantan karyawan bersangkutan Fuad Sanaki itu sudah dibicarakan secara baik-baik sebelumnya, di mana saat itu yang bersangkutan mengundurkan diri dan untuk hak-haknya telah disepakati untuk nantinya akan disusul. Rusdi juga mengklarifikasi bahwa gaji karyawan bersangkutan yang belum dibayar itu 7 bulan, bukan 8 bulan, terhitung April hingga Oktober 2020. Masa COVID di tahun 2020 7 bulan. Kalau pemerintah 8 bulan keliru, karena itu dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 7 bulan, 50%. Dan itu bukan hanya dia, tapi semua pegawai, termasuk kita, itu masih. Jadi tunggakan 50%. Yang saya mau bilang ini adalah kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan. Bukan berarti kita menghindar atau bilang tidak ada. Enggak. Itu adalah hutang perusahaan kepada karyawan yang pembayarannya waktu itu kita sempat berembuk, ada yang mau bilang bertahap, ada yang mau bilang serentak, sehingga belum ada kata sepakat waktu itu. Sehingga jika pembayaran itu dituntaskan serentak untuk semua pegawai, semua lidi dan di 7 bulan itu serentak, itu kan cukup besar biayanya. Sementara likuiditas keuangan juga harus kuat untuk itu. Nah, karena belum ada sepakat itu, makanya belum ada pembayaran. Dia minta berhenti sesuai aturan yang sudah dikontrakkan, itu harus berhenti di akhir Desember, 31 Desember. Makanya dia ke Papuruma
Pak arahkan ketemu di kantor. Datang di kantor dengan suara-suara mau menangis, dia sampaikan bahwa dia minta pindah. Pak bantu tindak lanjut pindah. Di situ malah disampaikan bahwa dia punya hak-hak ini, dia pindah dulu, nanti akan disampaikan. Begitu. Itu buat Sanaki supaya nanti ditayangkan supaya dia lihat, dia lepak muka. Jadi bicara lain, dia bikin lain. Toh baik. Terkait dengan kebijakan mulai dari April sampai dengan Oktober 2020 yang disampaikan 8 bulan mungkin tidak sesuai. 7 bulan, tolong hitung. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Itu dulu, 7 bulan, bukan 8 bulan. Perintahkan 8. Terakhir. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Tim pemenangan Ganjar dibentuk, Ben Hur Aziz pimpin misi kemenangan di Maluku. Rapat perdana dilakukan oleh partai koalisi pengusung bakal calon presiden Ganjar Pranowo pada pemilu 2024 di Provinsi Maluku. Langkah itu ditempuh berdasarkan instruksi pusat untuk menjaga asa dan pemenangan di tingkat daerah. Pantauan tribunambon.com, rapat berlangsung di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PDIP di Jalan Cut Nyakdin, Bilangan Karang Panjang, Ambon. Pertemuan yang dihadiri pimpinan partai koalisi ini dimulai sekira pukul 5 sore. Akhirnya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Tim Pemenangan Ganjar Pranowo langsung dibentuk dan masing-masing dijabat oleh Ben Hur Gewatubun dari PDI Perjuangan, Aziz Hentihu dari P3, dan Ahmad Ohrela selaku Bendahara. Kepada wartawan, Ben Hur mengaku selain bentukan itu, ada juga 4 posisi wakil ketua diisi tiap-tiap partai koalisi. Tak hanya itu, sebanyak 12 direktorat yang menjadi kesatuan dalam struktur pemenangan berhak diusulkan 3 pengurus dari 4 partai koalisi dimaksud. Kata dia, bukan hanya partai koalisi yang berada komposisi pemenangan Ganjar di Maluku. Terdapat relawan, tokoh masyarakat, kaum profesional, perempuan, dan penyandang disabilitas akan direkrut masuk bekerja sama memenangkan Ganjar. Ia memastikan bila bakal calon wakil presiden atau bacawa pres Ganjar sudah diumumkan, tim akan kerja ekstra dan optimal. P3, kemudian Hanura dan Perindo. Kita sudah dilakukan rapat tadi. Ada 2 hal yang kita bicarakan. Yang pertama, kita bicarakan secara internal melalui rapat pendahuluan oleh pimpinan-pimpinan partai. Dan keputusannya akan kita umumkan di dalam rapat yang dihadiri oleh pengurus partai-partai politik masing-masing. Jadi tadi kita sudah putuskan, ketuanya dipimpin oleh PDI Perjuangan, sekretarisnya P3, kemudian bendaharanya Hanura. Lalu untuk mengisi job itu maka ada para wakil ketua yang diisi oleh 4 partai politik, yaitu Partai Perindo, PDI Perjuangan, P3, dan Hanura. Dan ada 12 direktorat yang strukturnya sudah ada, dan kita telah memutuskan untuk mengirim 3 perwakilan dari seluruh partai politik untuk mereka membahas dan melakukan usulan kemudian pemantapan struktur ini sehingga memenuhi harapan sebagaimana amanat yang Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 18 Oktober 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.